Oh, itu gini deh, kan ada gini, ada istilah antara adat budaya dan agama. Mereka yang teguh dengan budayanya meninggalkan agama. Mereka yang teguh dengan agamanya meninggalkan budaya. Padahal kalau kita lihat para pendahulu kita, para Wali Songo itu, khusus bagi yang percaya, karena ada yang nggak percaya juga. Padahal faktanya Wali Songo itu ada. Itu cara dakwahnya itu unik. Beliau juga belajar tentu dari fikih dakwah dan kitab Al-Qawaid itu ya. Di kitab Qawaid itu disampaikan bahwa budaya itu bisa disuntik dengan agama. Disuntik dengan cinta. Contoh sederhananya, makanya ini pelajaran sesuai dengan judulnya Tazkiyatun Nafs gini. Misal kita sering dengar nih ya, peringatan 7 harian bagi yang meninggal, 40 harian, terus 100 hari, nanti 1000 hari, ya, semacam itu. Saya tanya, itu budaya atau agama? Budaya. Ada agamanya nggak? Ada. Nah, Anda jelasinnya gimana itu? Boleh nggak itu? Daripada budayanya pakai bertahan dulu. Iya, para wali itu dulu begitu, melihat adat budayanya itu diperingati setiap 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Mereka tidak, para wali itu tidak langsung memangkas habis. Mereka menyuntikkan agama ke dalam. Isinya diganti. Jadi itu contoh sederhananya gitu. Jadi kita hari ini melihat umat yang sedemikian rupa banyaknya, itu jangan langsung pokoknya kalau budaya musyrik gitu lah, jangan gitu. Atau yang bagian budaya agamanya lepas, nggak gitu juga. Makanya kemarin lihat peringatan Muharram, ada yang begini itu, ya santai saja. Dalam hati mikir mungkin mereka sangat berbahagia dengan sambutan kedatangan tahun baru Muharram. Kan jarang yang sadar. Jarang yang sadar gitu. Orang lain sadar kan itu tahun baru. Ini tuh tahun kita. Jarang yang sadar. Justru yang seperti itu kita apresiasi karena dakwah itu adalah memberi solusi, bukan menyelisihi. Ya, dakwah itu memberi solusi, bukan menyelisihi. Dakwah itu memberi manfaat, bukan mendebat. Aslinya begitu kan. Berarti kudu mikir, iya dakwah itu harus mikir. Gimana caranya kita masuk agar tidak menyelisihi, tapi memberi solusi. Gimana kita memberi manfaat, tapi tidak. Kita masuk pembahasan tentang muhasabah. Muhasabah dari kata hisab, artinya hisab itu memeriksa ya. Hisab. Pernah nggak gini deh, misalkan nih. Makan dulu. Tiap makan dia bunyi. Nasi dulu di sana. Belum masuk nasi kayaknya. Kamu ngedengerin dari sana? Ya. Kasihan itu. Di sini banyak kali. Ayo. Kasihan itu lampunya kita lagi diolah tapi ada ruang gitu deh. Mesinnya lagi ngolah tapi nggak ada yang diolah jadi bunyi. Ya, oke. Ini ya, misal gini nih ya. Pernah nggak ngerasa ini? Anda makan apa saja dimakan, terus kemudian aktivitas apa saja dikerjakan. Ya, sampai suatu ketika Anda mulai ngerasa badan itu tak enak lah gitu. Terus Anda datang ke lab. Ini contoh muhasabah ya. Anda datang ke lab, periksa. Begitu Anda periksa, keluar angka-angka yang sangat mengejutkan. Pernah? Ya, jadi data medis kadang menunjukkan sesuatu yang abnormal. Kolesterolnya di angka 230. Hatinya berlemak. Tiba-tiba hatinya berlemak. Ayo, hati berlemak. Kolesterolnya, asam uratnya, kadar gulanya. Kok saya nggak ada keturunan penyakit gula, kok tiba-tiba ada. Glikogen ya namanya. Dalam darah itu kok tinggi. Kenapa? Karena nggak pernah muhasabah.
Jadi muhasabah itu maksudnya, contoh lain gini, rumah nih, kita kerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore, akhir pekan liburan, terus gitunya, tiba-tiba brek, atap teh roboh. Sering tuh kejadian, sering. Tiba-tiba roboh, terus tiba-tiba tank bocor, atau paralon bocor, dan lain-lain gitu. Atau kayak kemarin saya di rumah, tiba-tiba bau karet kebakar. Pas pagi-pagi konslet, ternyata itu colokan di pompa air. Hancur deh, udah hancur. Itu kan pakai MCB, jadi aman dari konsleting. Sampai hancur nggak kedeteksi. Nah itu muhasabah begitu. Ya, makanya para ulama menyarankan itu kalau mau tidur itu muhasabah. Apa saja sudah dikerjakan seharian itu. Karena bisi nanti tiba-tiba ambrol satu saat, lemes gitu. Sama kayak ketika rumah nggak pernah dibuat alokasi dana untuk perbaikan, ya, tiba-tiba ambrol semua, berat nggak perbaikannya? Nah, gitu. Sama dengan motor, sama dengan mobil. Sama saya kemarin ngalami ya, pakai terus sana sini santai itu perbaikan 100 masuk 100.000 kilometer, semua minta ganti. Sedangkan alokasi dana nggak pernah dipikirkan secara detail bahwa ini nanti umur sekian ada ganti, umur sekian ada ganti. Begitu berat bisa. Nah kalau diukur pemakaian memang sudah waktunya ganti. Gitu. Ya, spare part. Nah muhasabah itu gitu. Itu dari sisi fisik. Dan sekarang dari sisi hati sama. Sama halnya dengan hati, sebagaimana yang kita pelajari di awal bahwa hati itu memiliki haknya. Hati kita itu punya hak nutrisi, dia harus dikasih makan. Jenis makanannya macam-macam. Ada makanan yang sifatnya makanan pokok, makanan tambahan, sampai makanan yang sifatnya detox, yaitu istighfar. Kita bicara makanan hati ya. Makanan hati itu kan ada zikir, baca Quran, itu makanan pokok. Terus makanan yang sifatnya untuk mendetoksifikasi racun-racun hati itu dengan istighfar, itu makanan hati semua. Terus nanti ada sholawat, ada qiyamul lail, ya, itu kan nutrisi hati semua. Coba perhatikan, hati kita itu sudah mendapatkan haknya secara lengkap atau belum? Ya. Hati juga punya riato. Terus hati juga punya potensi terserang penyakit dan racun. Sering nggak kita itu jalan-jalan, hatinya itu jalan-jalan mengitari daerah yang memang banyak racunnya? Kok tiba-tiba saya begini ya? Apa? Nah itu masalah. Ya, maka para ulama sangat menyarankannya bagi siapapun, terutama yang misalnya saya misalkan atau ustaz yang lain, misalkan suka ngisi acara dan seterusnya, dia harus punya satu waktu untuk beruzlah. Nggak boleh ngisi, dia harus mendengarkan. Itu ada saat begitu. Maka kadang ada waktu di antara beliau-beliau itu pernah cerita ya, termasuk saya ini juga pernah cerita, Ustaz Bambang juga pernah cerita. Saya itu kadang, kata beliau-beliau itu, ada saat di mana saya datang Jumatan, saya datang kajian-kajian, itu nggak pernah memperkenalkan diri. Kadang nyamar gitu. Datang dengerin apa yang disampaikan ustadz yang lain. Itu maksudnya uzlah. Karena gini, pas kita menyampaikan, itu berbeda ketika kita mendengar dari orang lain. Tekanannya, itu beda. Itu sudah menjadi ciri khas para ulama. Ya, kalau tidak ada muhasabah seperti itu nanti maka dikhawatirkan kerusakannya itu akan semakin parah. Kalau sudah parah, berat. Nih, biasa ngisi kajian, suruh dengerin, susah deh. Kecuali, ya ada waktu usaha. Usah deh suruh dengerin. Saya juga tahu apa yang disampaikan loh, gitu loh. Seperti guru. Biasa ngajar, tiba-tiba suruh. Ya benar. Egonya ya. Egonya naik. Nah, kayak gitu. Padahal kalau diperhatikan betulnya pasti ada hal-hal baru tuh. Pasti ada hal baru. Susah memang, susah. Nah itu makanya diperlukan waktu-waktu untuk beruzlah. Uzlah itu menyendiri. Ya, ada uzlah, ada tahanut atau khalwat. Itu uzlah itu bagian dari muhasabah. Nah, oke. Nah, sekarang menurut
istilahnya ya, menurut definisi, menurut istilah, muhasabah itu adalah metode untuk mengendalikan nafsu amarah. Kan kemarin bab nafsunya, nafsul mutmainah nggak usah dibahas. Ini yang dibahas nafsul amarahnya atau nafsul lawamahnya. Nafsul amarah kemarin apa? Nafsu yang tercela. Nah, jadi kalau amarah itu memang dia nggak ada baiknya, dia itu tercela, selalu gayanya itu nuruti iwas-wisunya syaitan. Nafs itu kan satu secara zatnya, secara sifatnya ada tiga. Jadi gimana ya neranginnya? Jadi kalau nafs itu ya jiwa itu teh. Nah tingkatan, ada yang bilang tingkatan jiwa itu ada jiwa yang mutmainah, jiwa yang sudah tenang, yaitu condong pada kebaikan, pada kebenaran, condong pada ibadah, condong untuk menyelisihi nafsu amarah. Itu nafsul mutmainah. Maka nanti yang Allah panggil itu ya Tuhan nafsul mutmainah. Nafs juga kan itu. Jadi misalkan teman nafsu wae, itu teh kalimat kayak yang benar, tapi nggak sepenuhnya salah gitu. Jangan cuma nurutin nafsu gitu ya. Itu tuh kayak kalimat tuh kayak yang benar tapi tidak sepenuhnya salah. Nggak sepenuhnya benar juga, karena nafsu itu kan ada tiga tingkatannya. Secara zatnya satu, secara sifatnya ada tiga. Ada nafsu yang sudah tenang, jiwa yang sudah tenang. Ada jiwa yang masih kuyang kamarin kadang tobat, kadang maksiat, kadang sesat. Kadang tobat, kadang sesat. Nah itu nafsul lawamah. Gimana lingkungan? Gimana lingkungan? Lingkungannya tobat, dia ikut tobat. Lingkungannya sesat, dia kabawa sesat. Itu nafsul lawamah. Nafsnya mah tetap etak, gitu ya. Nanti ada nafs amarah. Nah nafsul amarah mah, wah itu celaka itu. Jadi intinya kalau asal enak dia makan, asal sedap dia pandang, sudah nggak ada ukuran syariat, gitu deh. Itu nafsul amarah atau amarah. Nah, muhasabah itu adalah metode untuk mengendalikan nafsu amarah untuk kemudian menyelisihinya. Gitu. Karena kalau kita nggak bermuhasabah nanti nggak kenal nafs kurang teh mutmainah atau amarah. Rarasaan geus mutmainah gitu, padahal amarah gini. Ya, jadi muhasabah adalah metode untuk mengendalikan nafsu amarah untuk kemudian menyelisihinya. Kan kalau mau menyelisihi dikenali dulu kan. Tapi diri ya, nafsu diri kelak itu saya kebawa kamu aja. Jadi intinya khasnya nafsu kemarin tuh gini. Fa amman togo wa asarul hayat dan dunia. Nah itu ciri khasnya, ciri khas nafsu amarah itu. Dia itu Fa amman togo suka melampaui batas, terus mengutamakan kehidupan dunia. Nah itu ciri khasnya. Jadi khas nafsu amarah itu begitu. Jadi kalau ada syariat diperintah sholat, misalkan ada lagi sholat nih, kan ada gini ya, pas ada lagi sholat tuh ada bisikan, ayang buru-buru, nulis. Di dia teh, ayang saya pengen cepet-cepet istirahat. Nah itu nafsu amarahnya lagi membujuk. Padahal nafsu mutmainahnya ada nggak? Ada. Ngomong apa? Nah, kalau tidak pergi istirahat, sholat cuma sebentar. Dari sekian 24 jam tuh, sholat kan cuma sebentar sebenarnya. Tapi karasana lila, gitu kan. Nah itu perang teh. Mutmainah dan amarah perang, itulah ciri mutmainah dan amarah perang. Itu ciri kita itu masih di lawamah. Karena masih perang. Nah kalau para waliullah itu enggak, sudah enggak perang. Yang dicari itu bukan pengen cepat sholatnya selesai, terus dia mempertahankan sholatnya, bukan itu. Tapi yang dicari itu kok saya belum nikmat ya, itu. Kan beda. Ya. Jadi dorongan untuk meninggalkan sholatnya sudah tidak ada. Tinggal dia gimana caranya sholat saya ini bisa. Sampai ada tuh dengan siapa itu ya yang sholat sampai pindah-pindah di kamar, nggak nikmat di musola, nggak pindah. Sampai akhirnya sholatnya di perahu. Baru nemu nikmat sholat di perahu. Kayak gitu. Ya, jadi muhasabah adalah metode untuk mengendalikan nafsu amarah untuk kemudian menyelesaikan.
Ini keterangan dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nah, ini kalimat Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, jadi hisab di dunia itu lebih ringan. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya hisab kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari. Begitu juga dengan hari Arad atau hari penampakan amal. Jadi hisab dulu, mending hari ini kita hisab. Contoh, hutang 10.000 di dunia itu ringan. 10.000 itu Anda tinggal minta maaf atau Anda tinggal bayar 10.000 selesai dunia. Tapi kalau itu sampai ke bawah di akhirat, itu jadi besar. Ukurannya bukan 10.000 lagi, tapi ukurannya adalah pelanggaran hak Anda. Ukurannya hak orang Anda ambil. Ya, makanya suka ada kalau misalkan ada orang yang meninggal tuh, nanti yang mengantarkan jenazah itu menyampaikan, ahli warisnya menyampaikan barang siapa di antara bapak ibu yang punya urusan hutang-hutang dengan almarhum atau almarhumah, hubungi ahli waris. Gitu, kasihan. Mau pernah kok ada mujahid ini, bapak syuhada. Ini tuh judulnya, ini pasukannya Khalid bin Walid, cuman saya nggak tahu di perang apa. Itu meninggal syahid di medan perang. Terus malamnya teman dekatnya itu ngimpi. Didatangi sahabatnya itu yang sudah syahid itu. Terus dikasih tahu, tolong ambilkan baju perangku. Baju perangku itu diambil oleh seorang pasukan. Namanya ini, tinggalnya di sana, rumahnya begini, ciri-cirinya. Baju perang itu disimpan di bawah ini. Tuh. Nanti kalau sudah kamu ambil, kamu jual baju perangku itu, terus kamu bayarkan hutangku ke si A, ke si B, ke si C, jumlahnya sekian. Bangunlah sahabat ini nanya ke Khalid. Khalid, ini gimana? Kata Khalid, seperti apa ciri rumahnya? Didatangi, ditanya benar, ketemu teh baju perang. Diambil terus dijual. Pas dijual, datang ke si A, hutang si ini berapa? Sekian, bayar hutang B, hutang C, bayar lunas semua. Ya. Jadi benar nggak itu wasiatnya? Itulah wasiat pertama dari seseorang yang sudah meninggal kepada sahabatnya yang masih hidup. Berarti ada kontak nggak? Via apa itu? Ya. Itu teh. Jadi bisa berwasiat sebenarnya. Tapi kedudukannya syuhada ini. Ya wasiatnya itu kembang nu dietan jadi wasiatnya ini remeh gitu. Ini mah perkara hutang. Perkara hutang itu perkara besar, salah. Kalau bukan perkara besar nggak akan diizinkan ku Allah untuk ngirim pesan tuh ke sahabatnya yang masih hidup. Ya Allah, saya mau kirim pesan ke saudara saya masih hidup. Itu kemarin saya nyimpan makanan. Belum habis bisi hidup. Murah nih. Nah, gitu ya. Ini enak kalau belajar tazkiyatun nafas, belajar kitab tazkirah itu enak gini. Jadi ternyata yang masih hidup dengan yang sudah meninggal itu pasti ada kontak. Asal frekuensinya sama. Tingkat kesolehannya sama. Itu ada kontak. Biasanya memang dia mimpi. Tapi mimpinya mimpi yang benar. Gitu. Bukan mimpi misalkan pengen makan mie ayam gitu ya. Malam teh ngimpi. Nah, itu mah disebutnya hadisun nafas, mimpi ungkapan jiwa. Hoyong saya laksanakan ajaib. Ya, jadi beda nanti rasanya sangat berbeda. Mimpi yang benar-benar mimpi yang benar dengan mimpi yang ungkapan jiwa berbeda. Itu tadi kalimat Umar bin Khattab menyampaikan mulai sekarang belajarnya sebelum tidur itu coba Bismillah muhasabah yang sudah seharian. Bukan bahkan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak itu seringnya waktu mau tidur itu muhasabah. Kalimatnya indah Ini yang susah kita tiru. Mau tidur tuh muhasabah seharian tadi saya ngapain, dosanya berapa, maksiatnya berapa, minta. Terus terakhir beliau bilang gini, ya Allah,
Aku maafkan orang-orang yang memfitnahku, menghibahku, mencaci maki. Dan ya Allah, maafkan. Baru beliau tidur. Jadi, kalimat awalnya, ya Allah, aku hibahkan diriku. Siap. Aku maafkan siapapun yang mencaci maki, menghina, memfitnah. Dan ya Allah, maafkan aku. Nah, itu kalimat betul. Jadi tenang tidur. Jadi tidur teh teu muhasabah nanti dibalik. Ayeuna muhasabah nanti balik muhasabah. Si tanya tadi gitu Pak Urang. Dan ini malah siga masuk ke kotoran gitu. Cekek ke. Awas besok sih jadi rencana. Di program besok ngebahas. Eta ge muhasabah. Buruk. Menghitung. Kita juga muhasabah salah balik nggak gitu ya. Apa coba untungnya? Ya untungnya apa gitu lah, kita memasukkan perkara yang seperti itu. Sebenarnya kan gini, kalau kata Alif, kalau ada orang fitnahmu, mencaci makimu, menghinamu, tundukkan. Kepalamu itu tundukkan. Kenapa? Biar cacian makian itu melewati. Terus agar hati tidak lelah. Lelah nggak mikirin caci maki? Sana tuh. Tidur. Saya nggak balas itu. Akan balasan dengan segala cara. Itu kalau bahasa kerennya disebut dengan kalimat overthinking. Overthinking itu muncul karena kita selalu merespon kalimat what if. Apa itu ya? What if? Jika. What if teh apa jika atau bagaimana jika? Coba renungkan. Misalnya, overthinking itu namanya kebanyakan mikir. Banyak mikir mungkin muncul rasa takut. Padahal si what if tadi belum tentu kejadian. Terus dia sudah merespon seolah itu andai-andai sudah kejadian. Misal kumaha masukkan apa misalkan nanya gini, kumaha besok kamu misalkan dagang saya tuh payu kumaha. Gitu. Terus kalau nggak laku tapi kayak gitu. Dengan karena di sana ada yang buka dagangan yang sama yang baru. Orang itu yang buka, jangan-jangan dia pakai ini. Padahal kan ini tuh masih jika gitu. Ya maksudnya. Ini masih jika orang direspon berlebihan. Akhirnya muncul bahasanya insecure. Ya. Baru gak kayak nama. Ayo pikir-pikir. Katanya teh awas. Pikir-pikir malah kepikiran. Ya tuh dipikir mah kepikiran. Malu ya. Mencek si cepet mah tukar pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si Gana, enggak saya tahu. Kan awalnya cuma jika kan. Itu pernah ya diujinya. Kemarin di grup Mutiara Hikmah. Pas grup masjid kami waktu bulan Dzulhijjah tanggal 9. Tanggal 9 kan beda tuh. Ada yang Sabtu masuk tanggal 10. Ada yang Sabtu masih tanggal 9. Gitu kan. Ada yang iseng saya kamu baca, gue belum komen. Baca, di Pak Denny itu kan, dia malah ada bodor kan. Bagaimana jika? Lain jarang dibaca. Masih ada yang bagaimana jika hari ini saya puasa apa? Terus saya pergi ke Garut. Sedangkan di Garut itu sudah sholat Id. Komen banyak deh. Harusnya begini syariatnya begini. Di ujung ada yang ngomong, untungnya gitu. Saya juga ngerti. Padahal ya di atas itu masih jika. Saya baca, iya masih jika. Komennya panjang gitu. Untuk saya komen. Benernya. Ya, tahu maksudnya? Masih jika gitu. Nah, jadi ada orang yang kena penyakit anxiety, tahu? Ketakutan berlebihan. Tahu ya? Kecemasan berlebihan itu karena dia terlalu banyak merespon kalimat what if jika. Coba berarti. Tolong dipikir kalau kepikiran. kayak apa namanya itu? Ya berandai-andai gitu.
Ya jikalau kan. Ya saya suami istri. Mau istri saya meninggal duluan gimana ya? Mikir terus kan. Yang kewek atau kan aja gitu. Ya, Bu, malah saya dulu nanti yang meninggal. Kami mikir dulu. Ya nggak usah dipikir gitu. Ada dulu ibu saya pernah cerita, itu tuh ada anak, ibunya tuh sakit, lumpuh, terus umroh apa aja umroh dengan semuanya hal minta ke Allah sampai kemudian waktu dulu masih sepi ya tahun 90-an tuh. Jadi sunahnya itu kan kalau habis tawaf itu kan air zam-zam itu dipakai mandi, sunahnya aslinya. Sekarang kan nggak bisa, terlalu padat. Ini pas saat itu masih sepi, umroh pas sepi, ibunya dimandian pakai air zam-zam, diguyur gitu, pakai kursi roda. Qadarullah semua, berdiri jak-jak deh gitu, semua. Anaknya yang meninggal di sana. Tadi anaknya khawatir gimana? Ibunya yang meninggal di sana, gini-gini. Terus minta ke Allah disiram, dibanjur air zam-zam, dimandikan. Ibunya sembuh, anaknya meninggal. Gitu loh. Jadi kadang what if itu udah nggak bisa gitu. Mau direspon kan gini. Maka di hadis keberapa itu ya? Apain kalau nggak salah? Tapi lupa yang keberapa. Itu gini. Awalnya saya lupa. Jadi intinya gini. Pasta'in billah. Intinya selalulah minta tolong ke Allah. Wala ta'jas, dan kamunya jangan lemah. Ini perintah nih. Rasul sampaikan. Allah sampaikan ke Rasulnya. Rasul sampaikan kepada umatnya. Minta tolonglah kepada Allah dan kamunya jangan lemah. Tahu ya maksud? Ya berdoa. Ya ikhtiar gitu. Entong elehan. Entong FSMR gitu. Jangan kena naon guys. Bisa. Jadi minta tolong pasta'in billah, minta tolonglah ke Allah. Wala ta'jas, dan kamunya jangan lemah. Terus wala takul lau, jangan berkata jika. Ini larangan ternyata. Maksudnya jika bimakna ngayal tadi. Jangan berkata jika, jangan berkata jika lau ini fa'al tu kata karena kata wa kata. Janganlah berkata jika aku melakukan begini tentu akan. Nah itu larangan tuh ada hadisnya. Kajian medisnya kan baru muncul sekarang. Itu hadisnya ada. Jangan berkata jika begini maka akan begini. Tapi kadang-kadang katakan ini qadarullah. Jadi mukmin itu diajarkan ku Allah untuk memutuskan perkara itu gini. Gitu. Tak gitu. Ini sekolah atas sekolah B, nah sekolah B pasti B susah pelajarannya. Terus mikir, si gana kemarin lah memilih A, malki, nah gagal tuh generasi kalau gitu. Kalau sudah milih klub, hadapi, gentle gitu. Bukan gentle ya, gentle mah lembut bahasa asli arti bahasa Inggrisnya lembut ya. Bukan gentle, no. Yang nggak bisa diwakili. Tegas gitu loh, mukmin. Susah, memang susah. Nah, mukmin diajarkan tegas, berarti setan ngajarkan apa? Kebalikannya, nah gitu. Gimana? Jadi zikirnya tuh bukan subhanallah, alhamdulillah, akbar. Zikirnya tuh jika sampaikan apabila mun gitu. Oke, ada sekali. Apa lebih andai gitu. Andai terus. Makanya mau ditanya apa itu teh. Udah ketahuan tuh seumuran. Di Anda Resta sama apa kopi kumis? Sama terus naik. Oh si Opi, iya. Namanya Opi apa kopi? Opi. Andai apa sih? Aku jadi orang kaya. Ya. Lagu menyesatkan. Nah itu kadang Allah setan itu menyusupkan kadang melalui song, lagu. Pak Ustadz mah di SD sih kan? Aku sudah lulus SMA. Masih TK juga tadi ya. Itu kamu nggak kenal waktu
Nah, kamu nggak kenal, udah gede lah. Lihat itu tuh. Apa kali? Ya, itu ya. Jadi hati-hati dengan kalimat jika. Jika bermakna hayalan. Jangan diikuti, capek nanti. Jangan diikuti. Ngepinter, gelonya. Udah ngayal. Orang gelonya mungkin gitu ya, ngayal orangnya. Ngayal mah bebas ya, sowe. Bebas ngayal. Ngalilir suaranya. Nanti pas ngadepi dunia nyata. Berarti game oge tahu dunia hayalan katanya. Kalau mau latihan perang, ayo saya latih perangnya. Latihan panah, latihan kelahi, ayo ayat. Kalau dunia game itu nanti Anda kalah tinggal di reset, mulai dari awal. Tapi kalau latihan sparring partner, Anda kena pukul, Anda luka. Terus Anda harus ngalamin rasanya dipukul orang tuh begini toh, mau sakit begini. Saya pernah ketendang di dia dah, gara-gara balangah itu latihan sparring partner tuh, tombongnya bannya udah ada tinggi, salah lihat kaki, wah langsung teng gitu putih. Bintang-bintang. Lumayan di sini. Untung nggak. Teman saya sampai ada yang ini rahangnya gini, rahangnya geser. Ya tinggal ditarik gitu begini. Cuman pegelnya kan luar biasa. Tapi kalau cerita mah kayak ngeri kan. Ngalami gak ada, biasa aja. Terutama yang laki-laki. Ya, saya sudah pukul orang sini pernah. Di Madiun itu kan emang kota pesilat. Banyak bisa. Pernah lagi jalan sepeda, turun kok di Kyogo. Sering dulu gitu.